Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran biologi. Masih bersama saya dengan Novia Damayanti. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi gizi dan zat makanan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Coba kalian sebutkan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia sendiri memiliki beragam makanan yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok. Ya, pasti sangat macam-macam ya. Ada Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian sebutkan makanan pokok. Coba kalian sebutkan jenis-jenis makanan pokok. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian sebutkan jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba sebutkan makanan pokok apa saja dari Indonesia. Pasti bermacam-macam ya. Ada nasi, jagung, singkong, ataupun sagu. Nah, masyarakat Indonesia sendiri itu punya pola pikir bahwa seolah-olah mereka itu ada yang kurang ataupun tidak kenyang kalau tidak makan nasi. Jadi meskipun sudah makan bakso satu mangkok, sudah makan mie, lontong satu piring ataupun roti, itu mereka bilangnya belum makan. Jadi rasanya tuh ada sesuatu yang kurang kalau belum makan nasi. Nah, pola pikir ini seolah-olah menyatakan bahwa satu-satunya makanan pokok itu hanyalah nasi. Padahal banyak sekali jenis makanan yang memiliki kandungan karbohidrat seperti halnya dengan nasi. Oke, nah lalu kita akan memulai dengan syarat makanan sehat. Jadi syarat makanan sehat ini sering dikenal dengan istilah 4B. B yang pertama itu adalah bergizi. Jadi makanan yang kita makan itu tentu saja harus mengandung gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, itu harus terkandung dalam makanan yang akan kita konsumsi. Yang kedua, berimbang. Jadi, selain bergizi, juga kandungan gizinya itu harus berimbang. Artinya, jangan sampai makanan yang kita makan itu lebih banyak kandungan karbohidrat daripada kandungan zat gizi yang lain. Kita harus mengacu pada acuan isi piringku. Jadi nanti di sana itu ada panduan proteinnya sekian persen, karbohidratnya sekian persen, jadi seimbang. B yang ketiga itu adalah beragam. Artinya kita harus mengkombinasikan atau variasi menu. Jadi makanan yang kita makan itu selain bergizi dan berimbang harus bervariasi. Sebagai contoh, misalnya hari ini kita makan tempe sebagai sumber protein. Nah, besok usahakan jangan lagi tempe sebagai protein kita, tapi ganti dengan ikan atau misalnya telur. Jadi kita kombinasikan variasi menunya. Jangan itu-itu aja. Lalu yang B yang keempat adalah bersih. Jadi makanan yang akan kita makan itu harus kita pastikan dalam keadaan bersih. Dan biasakan untuk mencuci tangan sebelum makan. Itu syarat makanan sehat. Lalu berbicara zat gizi, apa sih sebenarnya zat gizi itu? Nah, zat gizi atau sering juga disebut sebagai nutrien merupakan senyawa kimia yang diperlukan untuk melakukan berbagai macam aktivitas sel maupun fungsi tubuh. Jadi, zat gizi ini merupakan senyawa kimia
yang diperlukan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas sel maupun fungsi tubuh. Jadi kita dapat menghasilkan energi, dapat bergerak, melakukan aktivitas, itu karena adanya zat gizi yang diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, berdasarkan kebutuhannya, zat gizi ini dibedakan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu berasal dari kata makro yang berarti besar dan nutrien yang berarti zat gizi. Jadi, makronutrien itu adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Contohnya itu adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sedangkan mikronutrien itu berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan nutrien yang berarti zat gizi. Jadi, mikronutrien itu adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil. Jadi, meskipun dalam jumlah kecil, tapi memang kebutuhan mikronutrien ini sangat vital. Dan jika tidak tersedia, itu tentu saja akan berpengaruh pada metabolisme tubuh kita. Contoh dari mikronutrien itu adalah vitamin dan juga mineral. Nah, kita mulai dari makronutrien yang pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat, tentu saja istilah karbohidrat ini sudah tidak asing lagi, sering kita dengar. Tapi, apa sih fungsi dari karbohidrat itu? Nah, karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi utama dalam tubuh kita. Jadi kita dapat belajar, dapat menulis, membaca, bermain bola. Itu tentu saja karena ada energi yang sumbernya itu berasal dari karbohidrat. Sumber utamanya berasal dari karbohidrat. Nah, 1 gram karbohidrat itu bisa menghasilkan kalori sebesar 4,1 kilokalori. Nah, selain sebagai sumber energi, karbohidrat ini juga berfungsi untuk memperlancar kerja sistem pencernaan, untuk melancarkan sistem pencernaan kita, yaitu serat. Nah, karbohidrat ini dibedakan menjadi karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Ini berdasarkan rantai karbonnya. Jadi kalau karbohidrat sederhana itu dapat langsung dimanfaatkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi dia cepat gitu. Karena rantainya pendek, dia itu dapat langsung diubah menjadi energi untuk melakukan aktivitas. Sedangkan kalau yang karbohidrat kompleks itu rantainya panjang sehingga dia harus dipecah terlebih dahulu menjadi karbohidrat sederhana baru bisa diubah menjadi energi. Lalu ciri yang kedua, karbohidrat sederhana ini memiliki rasa yang manis. Jadi kalau makanan yang rasanya manis itu sudah bisa dipastikan bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat sederhana. Sedangkan kalau karbohidrat kompleks itu rasanya tidak manis, cenderung hambar gitu. Contohnya itu nasi. Ketika kita makan nasi, itu kan rasanya nggak manis. Nah, dengan adanya enzim dalam mulut kita, itu lama-kelamaan nasi itu akan terasa manis. Gitu. Lalu yang ketiga, karbohidrat sederhana ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi jangka pendek. Sedangkan karbohidrat kompleks itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi jangka panjang. Nah, ini berhubungan dengan sunnah kita, yaitu berpuasa. Jadi, ketika berpuasa, kita itu dianjurkan ketika berpuasa, dalam agama kita itu dianjurkan untuk berbuka dengan makanan ataupun minuman yang manis. Nah, ternyata anjuran tersebut berhubungan dengan materi kita. Kenapa kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis? Itu karena makanan ataupun minuman yang manis itu mengandung karbohidrat sederhana, yang mana
dia lebih cepat dimanfaatkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi, ketika berpuasa, seharian kita tidak makan, tidak minum, lalu energi kita berkurang, maka ketika berbuka puasa, dengan mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang manis, energi tubuh kita itu akan lebih cepat pulih. Nah, lalu ketika sahur, itu kita sebaiknya menghindari makanan yang manis. Karena apa? Karena makanan yang manis ini dia dimanfaatkannya sebagai energi jangka pendek. Artinya kurang tepat untuk cadangan energi sampai sore ketika berpuasa gitu. Jadi kalau misalnya makan sahur, itu sebaiknya hindari makanan yang manis. Contoh karbohidrat sederhana itu ada gula, terus ada es krim, permen, cake, ataupun makanan lainnya yang terasa manis. Sedangkan contoh dari karbohidrat kompleks itu ada amilum dan juga serat. Nah, apa sih bedanya amilum dan serat? Nah, kalau amilum itu dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber energi. Nah, sedangkan serat itu dimanfaatkan untuk memperlancar sistem pencernaan. Contoh amilum itu ada nasi, jagung, singkong. Sedangkan serat itu biasanya berasal dari sayur dan buah-buahan. Jadi, jangan lupa untuk mengkonsumsi buah dan sayur supaya pencernaan kita tetap lancar. Lalu yang kedua, itu ada lipid atau biasa kita sebut dengan lemak. Nah, kalau berbicara lemak, itu biasanya yang terbayang itu lemak tubuh, gendut gitu ya kan. Nah, apa sih fungsi dari lemak? Fungsi dari lemak yang pertama itu adalah sebagai simpanan energi terbesar. Nah, yang harus digarisbawahi itu adalah simpanan energi. Jadi dia sebagai simpanan. Nah, akan tetapi meskipun dia sebagai simpanan, lemak ini mampu menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Kalau tadi protein, 1 gram protein itu menghasilkan 4,1 kilokalori. Nah, 1 gram lemak itu bisa menghasilkan 9,3 kilokalori. Jadi dua kali lipat lebih besar daripada karbohidrat. Nah, fungsi yang kedua, lemak ini berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lalu sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, contohnya kita yang tinggal di daerah dingin, ini sangat terasa gitu. Biasanya yang sering merasa kedinginan itu adalah orang-orang yang lemaknya sedikit, orang-orang yang kurus. Lalu sebagai pelindung organ tubuh, letak lemak itu adanya di bawah kulit. Jadi dia melindungi tubuh-tubuh kita, terutama organ dalam. Lalu sebagai komponen membran sel dan hormon steroid dan menunjang perkembangan otak dan sistem saraf. Jadi itu adalah fungsi dari lemak. Lalu klasifikasi lemak berdasarkan asam lemak. Nah, lemak ini tersusun atas asam lemak dan juga gliserol. Berdasarkan asam lemaknya, lemak ini dibedakan menjadi lemak tidak jenuh, dan lemak trans. Oke, kita bahas satu-satu ya. Lemak tidak jenuh. Nah, lemak tidak jenuh ini memiliki kandungan asam lemak jenuh yang rendah. Jadi, sangat baik bagi tubuh kita. Contohnya, minyak zaitun, minyak jagung, minyak ikan, ataupun biji-bijian. Sedangkan lemak jenuh itu memiliki kandungan asam lemak jenuh tinggi. Cirinya itu dia mudah padat pada suhu rendah. Sedangkan lemak tidak jenuh tadi, dia pada suhu ruangan berbentuk cair. Kalau misalnya lemak jenuh itu mudah memadat. Nah, sebenarnya lemak jenuh ini baik juga bagi tubuh, asalkan konsumsinya itu tidak berlebih. Contohnya adalah keju, mentega, es krim, daging, ataupun minyak kelapa sawit. Nah,
Yang paling berbahaya bagi tubuh itu adalah lemak trans, karena dapat memicu penyakit jantung koroner. Jadi sebaiknya kurangi ataupun hindari makanan yang mengandung lemak trans. Nah, kenapa lemak trans ini berbahaya? Karena lemak trans ini berasal dari proses hidrogenisasi asam lemak tidak jenuh atau pemanasan yang berlebih. Contohnya adalah burger, terus kentang goreng. Ini biasanya ditemukan pada makanan cepat saji. Atau yang sering dikonsumsi oleh orang Indonesia itu adalah gorengan. Nah, gorengan juga sebenarnya mengandung lemak trans. Kita bisa perhatikan di tukang gorengan itu minyak gorengnya itu biasanya sudah berubah menjadi berwarna hitam. Nah, itu adalah lemak trans ataupun lemak jenuh yang sudah mengalami pemanasan terlalu tinggi sehingga berbahaya bagi tubuh. Nah, Ibu yakin kalian juga sering mengkonsumsi gorengan. Jadi bukan tidak boleh, tapi sebisa mungkin kurangi atau hindari. Lalu makronutrien yang ketiga adalah protein. Nah, protein. Fungsi dari protein ini adalah sebagai zat pembangun tubuh. Nah, sebagai zat pembangun. Artinya dia akan memperbaiki atau membentuk sel-sel tubuh yang baru. Gitu. Nah, sebaiknya kita mengkombinasikan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan protein. Jadi, ini salah satu syarat menu sehat tadi ya. Jadi kita harus mengkombinasikan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan protein kita. Kita atur misalnya pagi tempe, siangnya telur, nanti malam ikan ataupun daging. Nah, protein ini juga berfungsi sebagai cadangan energi ketiga. Yang pertama tadi adalah karbohidrat. Jadi selagi masih ada cadangan karbohidrat dalam tubuh kita, itu tubuh kita akan memanfaatkan karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, ketika karbohidrat sudah tidak memungkinkan untuk diubah menjadi energi, maka tubuh kita akan memanfaatkan lemak tubuh kita untuk diubah menjadi energi. Ketika lemak pun sudah tidak memungkinkan, barulah tubuh kita akan menggunakan protein sebagai sumber energi. Jadi, protein ini digunakan sebagai cadangan energi ketiga. Sama dengan karbohidrat, 1 gram protein itu menghasilkan 4,1 kilokalori. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai pembentukan hormon dan juga enzim. Nah, bayi, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui itu membutuhkan protein yang lebih banyak. Kenapa demikian? Karena kembali lagi ke fungsi dari protein, yaitu sebagai zat pembangun tubuh. Jadi, bayi dan anak-anak itu membutuhkan protein yang lebih banyak untuk pertumbuhan mereka gitu. Karena memang bayi dan anak-anak ini sedang berada pada masa pertumbuhan. Lalu ibu hamil membutuhkan protein untuk perkembangan janinnya. Dan ibu menyusui membutuhkan protein lebih banyak untuk produksi ASI. Jadi, bayi, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui membutuhkan protein yang lebih banyak. Nah, kekurangan asupan protein itu akan menyebabkan penyakit kwashiorkor. Nah, penyakit ini ditandai dengan perut yang membuncit karena penumpukan cairan di tubuh. Penumpukan cairan di bagian perut gitu. Jadi biasanya penderita kwashiorkor ini badannya kurus, akan tetapi perutnya itu membuncit gitu karena ada penumpukan cairan. Nah, sedangkan kekurangan protein dan karbohidrat itu akan menyebabkan penyakit marasmus yang ditandai dengan tubuh yang sangat kurus. Jadi seolah-olah tubuhnya itu hanya tulang dan kulit saja.
Itu untuk penderita marasmus. Biasanya ini terjadi di daerah-daerah yang memang ekonominya itu rendah gitu. Jadi kebutuhan asupan makanannya itu tidak terpenuhi. Nah, berdasarkan asalnya, protein ini dibedakan menjadi protein hewani dan protein nabati. Protein hewani dari asal katanya hewani, berarti dia protein yang sumbernya itu berasal dari hewan. Sebagai contoh, ada daging, telur, seafood seperti ikan, udang, ataupun produk olahan dari hewan, misalnya keju ataupun susu. Gitu. Sedangkan protein nabati itu berasal dari biji-bijian, misalnya kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang-kacang lainnya, ataupun olahan dari kacang tersebut, seperti yang banyak kita konsumsi itu adalah tempe dan juga tahu. Jadi tempe dan tahu ini meskipun harganya terjangkau, tapi memiliki kandungan protein nabati yang cukup tinggi. Nah, dalam konsumsi makanan tentu saja kita harus mengkombinasikan antara protein hewani dan juga protein nabati. Nah, jadi itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan materi mikronutrien. Jadi, sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.